Episode 49, Kepanikan. Lindsay membalikkan badannya ketika melihat mata Kenzo yang menatapnya dan hanya diam saja tanpa menjawab. Ingin rasanya dia pergi dari tempat itu. Tiba-tiba, saat dia akan melangkah ada sebuah tangan yang memeluknya dari belakang. Lindsay sontak terkejut karena Kenzo mendekapnya erat. Biarkan aku memegangnya, lirih Kenzo di telinga Lindsay. Kenzo mengusap perut Lindsay yang sudah membesar itu. Dia bergerak. Seru Kenzo. Lindsay tersenyum. Ada rasa yang tidak bisa dijabarkan di ruang hatinya. Sebuah kehangatan yang tidak pernah dia dapatkan. Dia biasa bergerak. Kalau maminya lapar, ucap Lindsay. Baiklah, kita makan malam dulu. Sepertinya calon babiku ini tahu kalau dadinya sedang menyapa. Dia menedang kuat sekali, ucap Kenzo masih meneruskan kegiatannya. Lindsay menjawab dengan bergumam. Ayo kita makan, ajak Kenzo melepaskan pelukannya. Dia dengan lembut menyentuh tangan Lindsay dan menggandengnya menuju meja makan. Kenzo menarik sebuah kursi dan mempersilahkan Lindsay untuk duduk. Aku tidak tahu makanan kesukaanmu, tapi semua makanan di sini semua bergizi dan untuk ibu hamil. Aku makan apa saja. Tidak pernah pilih-pilih makanan. Baiklah, mari kita makan, ucap Kenzo. Mereka akhirnya makan dengan suasana yang sedikit romantis. Terima kasih, ucap Lindsay di sela makannya. Aku yang seharusnya berterima kasih karena kamu mau memaafkanku, jawab Kenzo. Sudahlah, aku sudah melupakan semuanya. Aku hanya ingin menjalani kehidupanku selanjutnya dengan lebih baik. Kenzo menatap wanita di depannya ini. Entah apa yang dia rasakan. Melihat Lindsay yang sangat berbeda membuat dia merasa sangat bersalah. Kenzo menarik nafas dalam-dalam dan membuangnya perlahan. Lindsay yang merasa ditatap menghentikan suapannya. Ada apa? Tidak ada, aku hanya merasa sangat bersalah padamu, Linda. Terima kasih telah menerima anakku. Entah aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Aku akan menjadi seorang ayah, jawab Kenzo. Aku mau bertanya. Silahkan, jawab Kenzo. Misalkan aku tidak mengandung anakmu, apa kamu masih membenciku? Kenzo bingung harus menjawab apa. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan saat ini. Yang pasti keinginan dia hanya untuk menjaga calon anak dan ibu dari anaknya itu. Aku tidak tahu, Linda. Mungkin bisa saja. Tapi semuanya sudah berjalan seperti ini, jawab Kenzo. Lindsay menjadi muram. Entah kenapa jawaban Kenzo mengena di hatinya. Mungkin bukan itu jawaban yang Lindsay inginkan. Kenapa tidak dimakan? Apa masakannya tidak enak? Tanya Kenzo yang melihat wanita itu hanya mengaduk-aduk makanannya. Tidak, aku sudah kenyang, jawab Lindsay. Baiklah, tidak usah diteruskan. Kalau sudah kenyang, setelah ini aku akan lebih sering mengunjungimu di villa, karena aku tahu kalau kamu tidak akan kembali ke rumah. Jadi aku menyiapkan villa itu untukmu dan anak kita nanti. Lindsay tidak menatap pria itu. Mungkin perasaannya saat ini benar-benar sedang tidak baik. Baiklah, terserah kamu saja, jawab wanita itu. 2 bulan berlalu, Kevin dan Mira masih belum mengetahui keberadaan Lindsay. Mereka hanya mendapatkan informasi bahwa wanita itu dipindahkan ke lapas lain. Sebenarnya Mira masih begitu penasaran dengan dipindahkannya Lindsay, tapi Kevin selalu mengatakan bahwa Lindsay pasti baik-baik saja. Sayang, ini sudah larut, ayo cepat tidur, ucap Kevin kepada Mira. Saat ini mereka sedang berada di kamarnya. Kevin yang masih sibuk dengan laptopnya dan Mira hanya duduk di sofa sambil memainkan ponsel. Aku belum mengantuk, jawab Mira. Tadi siang Mami Carol menelepon. Dia menginginkan kita untuk ke mansion minggu depan karena akan ada acara ulang tahun yang pertama putri kedua Stefan, ucap Kevin. Iya sayang, aku sudah tahu, jawab Mira. Kevin menatap sang istri dan kemudian menutup laptopnya. Dia mendekati Mira dan mengusap perut besarnya. Kevin mengecup lembut calon anaknya yang sebentar lagi akan melihat indahnya dunia itu. Kapan jadwal pemeriksaannya, sayang? Tanya Kevin. Seharusnya lusa kita harus ke dokter. Kata dokter memasuki hari-hari kelahiran. Memang harus sering melakukan pemeriksaan, jawab Mira menatap suaminya itu. Aku sudah tidak sabar untuk bertemu denganmu, jagoan. Bisik Kevin di perut istrinya itu. Sudah menjadi hal rutin untuk Kevin mengajak ngobrol dengan calon putranya, yang memang sudah dipastikan bahwa putra Kevin dan Mira berjenis kelamin laki-laki. Saat Mira akan beranjak menuju ke ranjang, tiba-tiba ada sebuah air
yang keluar menetes melewati sela kakinya. Lydia pun merasakan perutnya yang sudah merasa sakit. Ada apa sayang? Kenapa berhenti? Tanya Kevin melihat istrinya tidak beranjak dari tempatnya. Sepertinya bayinya sudah akan keluar. Lirih Mira menahan sakit di perutnya. Alaku, sayang perutku. Seru Mira. Tahan dulu sayang, tahan. Seru Kevin panik. Kevin begitu panik saat Mira mengalami kontraksi. Bergegas dia pun menghubungi seseorang untuk mempersiapkan mobilnya. Ayo sayang, aku gendong kamu, ucap Kevin panik. Mira yang menahan rasa sakit hanya meringil. Tidak lama kemudian tubuhnya berasa melayang ke atas. Kevin sudah menggendong Mira dan segera keluar dari dalam kamar. Kevin, sakit. Rintih Mira. Tenanglah sayang, kita akan segera ke rumah sakit, jawab Kevin berusaha tenang. Setelah beberapa saat, dia tiba di depan lift dan segera masuk ke dalam. Kenapa lambat sekali lift ini turunnya? Akan kulaporkan ke pihak penanggung jawab apartemen agar mereka memperbaikinya, gerutu Kevin. Padahal lift itu tidak rusak dan masih normal, tapi karena kepanikan Kevin, pria itu malah menggerutu sedari tadi. Turunkan aku sayang, aku sangat berat, ucap Mira. Kevin, yang merasa sudah gelisah melebihi Mira, sampai tidak merasa lelah menggendong istrinya itu. Setelah beberapa saat lift pun sampai di lantai dasar dan terbuka. Ting, Kevin keluar dari dalam lift dan segera menuju mobil yang sudah ada di depan pintu masuk. Banyak pasang mata melihat ke arah seorang pria yang sedang menggendong wanita hamil dengan menahan tawanya. Apa yang mereka tertawakan, gerutu Kevin yang sudah mendudukan Mira di kursi penumpang. Sudahlah sayang, jangan terlalu panik. Ini hal wajar untuk wanita hamil yang sedang kontraksi. Saat ini sekarang sudah tidak terlalu sakit, ucap Mira. Dia sayang, aku tidak panik kok. James cepat ke rumah sakit sekarang, seru Kevin. Baik tuan. Kemudian mobil itu pun segera meluncur menuju rumah sakit terdekat. Setelah beberapa saat mereka sampai di rumah sakit dan disambut para perawat yang sudah siap dengan kursi roda untuk membawa Mira. Duduklah sayang, kamu tenang ya, jangan panik, aku tidak. Bukankah sedari tadi kamu yang panik, jawab Mira. Para perawat saling berbisik dan menahan tawa. Mira juga melihat tingkah aneh para orang-orang itu. Apa ada yang salah denganku? Kenapa dari tadi semua orang menatapku aneh? Tanya Kevin. Mira mendongak dan menyuruh suaminya berhenti mendorong kursi rodanya. Mendekatlah sayang, ucap Mira. Kevin kemudian maju ke depan untuk mendengarkan ucapan istrinya. Saat Kevin sudah sampai di depan Mira, sontak hal itu membuat Mira melototkan matanya. Ya Tuhan, apa kamu tidak sadar sayang? Ucap Mira. Sadar kenapa? Dari tadi aku ini sadar sayang, jawab Kevin. Apa kamu juga masih sadar kalau kamu ke rumah sakit hanya memakai boxer pendek? Ucap Mira menahan tawa. Kevin melihat ke arah bawah dan benar ternyata dia hanya memakai kaos rumahan dan celana boxer pendek. Saking paniknya bersambung.